Halo sedulur, kembali lagi bersama saya Samsul Da Silva yang seperti biasa akan menemani waktu santai kalian dengan alur cerita film seru. Ya meskipun banyak unfaedahnya, tapi setidaknya ini adalah hiburan yang murah dan cocok banget kalau dinikmati sambil ngopi dan ngudut tentunya. Jadi film yang akan saya bawakan kali ini berjudul The Awakener yang dirilis pada tahun 2018. Oke lah kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi karena saya juga sudah ditunggu Ketua KPK untuk menyelidiki kasus korupsi Menteri Pertanian di negeri Wakanda. Jadi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan para demonstran yang sedang berunjuk rasa di depan kantor gubernur. Diketahui gubernur yang sedang menjabat sekarang adalah tersangka kasus korupsi penggelapan dana peralatan rumah sakit, dana bansos, EKTP, dan BTS 4G. Governor? Kita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Di sini si gubernur sudah ditangkap dan dibawa ke markas polisi oleh Miguel dan Edu. Di sana mereka berdua mencoba untuk menginterogasi si gubernur. Bahkan dalam proses interogasi itu, Miguel menunjukkan bukti rekaman tentang bagaimana si gubernur melakukan aksi penggelapan dana tersebut. Dalam rekaman itu juga terungkap fakta kalau si gubernur tak segan-segan menghabisi siapapun yang berani membuka mulut terkait kelakuannya itu. Ia juga sudah menyogok kejaksaan setempat untuk mengamankan dirinya. There is no problem with the state's financial accountability. I won't say anything without my lawyer. What I want to know is how. Saat si gubernur sedang makan siang, ia dihampiri oleh pengacaranya. Di sini si gubernur menanyakan tentang kabar anak dan istrinya yang sedang berlibur di Amerika. Si pengacara menjawab kalau mereka baik-baik saja. Si pengacara juga memberitahu kalau dia sudah mengajukan banding ke kejaksaan. Hal itu agar si gubernur bisa segera dibebaskan. Gubernur yang mengetahui dirinya akan dibebaskan, ia meminta si pengacaranya itu untuk menyiapkan para pengawal pribadinya. Ia khawatir akan ada orang yang mengincar dirinya. Setelah sampai larut malam, Miguel dan Edu tidak mendapatkan keterangan apapun dari si gubernur. Mereka lalu diizinkan untuk pulang oleh komandannya. I held him off as long as. Not this time. Sesampainya di rumah, Miguel yang melihat anaknya tertidur di sofa lalu memindahkannya ke kamar tidurnya. I knew it. You should sleep. Dad, is it really true? Is what true? Keesokan paginya sebelum si anak dijemput oleh mantan istrinya, ia berencana mengajak si anak untuk menonton bola di stadion. Tak lama kemudian mantan istrinya pun datang untuk membawa anaknya pulang. I think it would be much better to see it together. Singkat cerita, sesampainya Miguel di tempat kerja, ia dikejutkan dengan kabar kalau divisinya akan segera dinonaktifkan. Si komandan juga mengatakan kalau kasus si gubernur akan dihentikan karena bukti yang dimiliki belum cukup kuat. Miguel yang sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelidiki kasus tersebut merasa tidak setuju dengan si komandan. Namun sayangnya keputusan si komandan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dengan perasaan kecewa, Miguel pun meninggalkan tempat kerjanya. Di sisi lain terlihat mantan istri dan anak Miguel yang sedang menunggunya. Tak lama berselang Miguel pun datang. Karena sudah terlambat, Miguel pun segera pergi ke stadion bersama anaknya. Sesampainya di depan pintu stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tiba-tiba dengan perasaan panik, Miguel langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, si perawat membawanya ke ruang UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Miguel yang tidak sabar ingin mengetahui keadaan anaknya kemudian memutuskan untuk masuk guna melihat sendiri keadaannya. Namun di sepanjang lorong rumah sakit, ia malah dikejutkan dengan para pasien yang terbengkalai. Hal itu akibat dari fasilitas rumah sakit yang tak memadai karena telah dikorupsi oleh si gubernur. Di sana Miguel sangat marah
ketika melihat anaknya yang juga terbengkalai di lorong tersebut. Akibat kehilangan banyak darah dan telat mendapatkan penanganan, akhirnya anaknya pun harus tewas di sana. Beberapa jam kemudian mantan istrinya pun datang dan menanyakan keadaan anaknya. Namun ia melihat Miguel yang terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sini ia langsung meronta-ronta dan tak kuasa menahan tangis. Setelah semua kejadian itu, Edu yang merupakan sahabat dekat Miguel mencoba untuk menemuinya. Di sini Edu berencana membantu Miguel untuk menemukan si pelaku. Namun sayangnya Miguel sama sekali tidak mengetahui di mana posisi sniper itu. Miguel juga merasa kematian anaknya ini akibat dari fasilitas rumah sakit yang jauh dari kata layak. Di tengah jalan-jalan malamnya, Miguel berhenti karena melihat siaran langsung si gubernur. Dalam pidatonya itu, si gubernur mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden. Dalam kampanyenya itu, ia juga berjanji akan meningkatkan anggaran untuk kesehatan. Melihat sekumpulan pendemo yang tidak setuju kalau si gubernur korup itu akan mencalonkan diri sebagai presiden, Miguel pun memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Entah apa yang dipikirkan Miguel. Di sana ia mencoba menghampiri para polisi yang sedang berjaga. Hal itu akhirnya membuat demo menjadi semakin kacau. Bahkan untuk menenangkan keadaan, para polisi sampai menembakkan gas air mata. Salah satu demonstran terlihat merekam aksi demo tersebut. Miguel yang geram lalu memakai masker dan menerobos masuk ke sekumpulan polisi itu. Satu persatu pengawal pribadi gubernur dihabisi oleh Miguel. Akhirnya Miguel berhasil menemukan si gubernur korup itu dan dia pun langsung menghabisinya di sana. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan seorang miliarder yang bernama Gomez. Gomez saat ini sedang bertemu dengan ibu menteri yang bernama Regina. Terungkap fakta bahwa Regina lah yang telah menghentikan kasus investigasi gubernur atas sumbangan dana dari si Gomez. Keesokan harinya, Gomez mengadakan pertemuan dengan para koleganya yang merupakan seorang politikus. Gomez mengutarakan niatnya untuk mencalonkan anak kandungnya sebagai calon presiden menggantikan si gubernur yang kemarin telah tewas. Para politikus yang mendengar hal itu langsung tertawa karena mereka merasa anak Gomez tidak memiliki pengalaman sebagai seorang politikus. Gomez yang merasa kesal karena keinginannya ditolak, dia lalu mengancam mereka kalau dirinya akan meminta Regina untuk kembali menginvestigasi kasus korupsi si gubernur, yang mana kasus korupsi itu ada hubungannya dengan mereka. In jail. Gentlemen, may I? Di markas terlihat Miguel yang mulai kembali bekerja. Si komandan ternyata telah berhasil menangkap orang-orang yang menjadi dalang kerusuhan di demonstrasi kemarin. Di antara orang-orang yang berhasil ditangkap itu, Miguel ingat kalau gadis ini adalah orang yang ia kenali ketika demo kemarin. Miguel yang tidak ingin ketahuan kalau dirinya adalah dalang di balik kematian si gubernur, ia lalu menawarkan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. Let's get to work and see this through. I need you to give me a list of... Saat diinterogasi diketahui nama gadis ini adalah Nina. Ia merupakan seorang hacker. Setelah menginterogasinya, Miguel mengetahui kalau Nina memiliki rekaman demo kemarin yang menunjukkan Miguel ada di sana. Accountant charged with fraud. Unjustly charged him. Instances of hacktivism. How exactly does someone with a brain like... Miguel lalu pergi ke ruang barang bukti untuk mengambil ponsel Nina yang berisi rekaman itu.
Malam harinya Miguel kembali mengunjungi Nina. Hal itu karena sebelumnya Miguel melihat banyak sekali dokumen penting si gubernur yang berhasil diretas dan disimpan di ponsel Nina. Karena kecerdasan Nina, akhirnya satu persatu dalang dari kasus korupsi alat kesehatan, dana bansos, dan EKTP pun terungkap. Ternyata mereka semua adalah kolega-koleganya Gomez. Tak ingin buang-buang waktu, Miguel pun langsung memburu para pejabat korup itu. The Awakener. Keesokan harinya, berita kematian para politikus itu tersebar di berbagai media sosial. Nina yang merasa dirinya ikut terlibat dalam kasus tersebut, ia bertanya kepada sahabatnya, apakah ia bisa dikatakan sebagai pahlawan? Lalu tak berselang lama, Miguel kembali datang menemui Nina. Di sini Miguel meminta Nina untuk melacak siapa dalang yang mendanai para pejabat korup itu. Mendengar permintaan Miguel, Nina pun mencoba menolaknya karena ia takut ketahuan pihak kepolisian. Namun di sini Miguel menawarkan surat keringanan tahanan untuk ibu Nina sebagai imbalannya. Remember this? And it could be important for you too. Keesokan harinya Nina mengunjungi ibunya yang ada di penjara. Di sana Nina bertanya, seberapa besar nilai yang harus dibayar hanya untuk satu kebenaran. Ibunya pun menjawab kalau kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana saat satu pihak merasa dirinya benar, maka pasti ada pihak lain yang tidak menginginkannya. Setelah bertemu sang ibu, Nina memutuskan untuk membantu Miguel. Di sana Nina berencana akan meretas kamera CCTV di sebuah gedung, yang dimana gedung tersebut akan menjadi tempat pertemuan antara Gomez dan juga Regina. Singkat cerita, Miguel yang tidak ingin dicurigai oleh sahabatnya, ia pergi ke kantor untuk berpura-pura membantu Edu. Di sini Edu menduga kalau pelaku pembunuhan ini pasti dilakukan oleh seorang yang sangat terlatih, karena pembunuhan ini begitu rapi dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Miguel yang merasa kalau Edu perlahan mulai menemukan titik terang di balik kasus tersebut, ia mencoba mengalihkan perhatian Edu dengan mengajaknya pulang. Setelah berhasil mengajak Edu pulang, Miguel lalu bersiap kembali untuk melancarkan aksinya. Ternyata di tengah jalan, Edu memutuskan untuk kembali ke kantor karena ia berhasil mengetahui siapa target selanjutnya yang akan dihabisi oleh si eksekutor ini. Di sana, Edu mencoba menghubungi Miguel untuk memberitahu hal tersebut. Namun karena Miguel tidak kunjung merespon, Edu memutuskan untuk pergi sendiri ke gedung tempat di mana target selanjutnya berada. Dan sesampainya di gedung tersebut, Edu berpapasan dengan si eksekutor yang tak lain tak bukan adalah Miguel. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di akhir pelarian, Miguel harus menerima tembakan di bahunya. Melalui bantuan Nina, luka Miguel pun diobati. Clean through the shoulder. I can't pass through it myself. Keesokan harinya ketika di kantor, Miguel dan Edu memutuskan untuk menginvestigasi si ibu menteri. Di sini Miguel berencana untuk menangkap dan membawa si ibu menteri untuk diinterogasi. Tak lama komandan mereka pun datang. Di sana dia malah menghentikan rencana tersebut. Di sini akhirnya terungkap fakta kalau ternyata si komandan telah disogok oleh antek-anteknya si Gomez. Malam harinya Miguel berencana untuk mengeksekusi Gomez karena sebelumnya Nina berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Gomez.
Di sisi lain, Gomez sedang mengadakan pertemuan dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Setelah mendengar rencana Gomez yang akan mencalonkan anaknya malah langsung pergi meninggalkan acara pertemuan itu. Kepada si ibu, dia mengatakan kalau dirinya belum siap untuk menjadi seorang presiden. Namun di sisi lain, ia juga ingin membuat ayahnya bangga. Gomez yang mendengar perkataan anaknya itu pun sangat terharu. Namun tiba-tiba This whole thing has brought us. di sini Miguel sengaja menembak anak Gomez agar Gomez merasa kapok. Beberapa saat setelah anaknya meninggal, bukannya merasa kapok, tapi Gomez malah akan berencana maju dan mencalonkan diri menjadi presiden. Ia juga akan menghadiri debat calon presiden yang akan dilakukan besok malam melawan calon lainnya yang bernama Julia. To make an official announcement for the candidacy. Oliveira, I found the address. Di sisi lain, anak buah Gomez berhasil melacak tempat kerja Nina. Namun di sana ia hanya bertemu dengan sahabat Nina, dan tanpa pikir panjang ia pun langsung menghabisinya. Tak lama kemudian, Nina yang datang ke toko tersebut dibuat kaget saat melihat sahabatnya sudah tak bernyawa. Nina yang ketakutan dengan tergesa-gesa pergi menuju tempat persembunyian Miguel. Ternyata di sisi lain, anak buah Gomez juga mengikuti Nina dari kejauhan. Hingga akhirnya adu tembak pun terjadi di sini. Nina, run! Namun sayangnya Nina berhasil tertangkap dan disandra oleh mereka. Anak buah Gomez kemudian memberikan tawaran kepada Miguel. Jika dia ingin Nina selamat, maka dia harus membunuh Julia yang merupakan pesaing berat Gomez. Miguel yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Setelah kejadian itu, para polisi datang mengunjungi tempat kejadian perkara. Di sana, Edu menemukan iPhone milik Miguel. Akhirnya, Edu sadar kalau si eksekutor itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Miguel. Di sisi lain, Miguel sendiri sedang beraksi untuk membunuh Julia. Saat debat kedua capres itu berlangsung, Miguel dengan berat hati harus menghabisi Julia yang dikenal anti korupsi. Ketika Miguel akan menarik pelatuknya, ia berhasil dihentikan oleh Edu. But in my government, there would be no need to separate corporate. Di sini Edu mengatakan kalau Miguel harus menghentikan aksinya. Karena Edu merasa Miguel yang sekarang tidak ada bedanya dengan para koruptor yang rela melakukan apa saja untuk memenuhi ambisinya. Namun di sini Miguel tidak memperdulikan perkataan Edu dan akan tetap melanjutkan aksinya. No need for privatization. I know it's hard to understand. Don't make me be the one to shoot you, Miguel. Well, I think we both know your son didn't die from cardiac. Please calm down. Siaran televisi pun seketika mati setelah suara tembakan terdengar. Anak buah Gomez yang dari tadi menonton acara tersebut lalu menghubungi rekannya yang berada di sana untuk menanyakan situasi. Dan ketika anak buah Gomez sedang lengah, Nina tiba-tiba berlari dan... Di sisi lain terlihat Miguel kini telah diamankan oleh Edu. Di sana Edu juga mendatangkan mantan istri Miguel. Ketika bertemu, mantan istrinya mengatakan kalau anaknya yang kini telah pergi pasti tidak akan bangga dengan kelakuan ayahnya. Wajar jika Tuhan mengambil nyawanya lebih cepat mungkin agar si anak tidak perlu melihat kelakuan ayahnya sekarang. Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat kelanjutan dari debat Gomez dan Julia yang sedang memperebutkan kursi kepresidenan. Ternyata kemarin dia tidak menembak mati Julia, dan kini polling suara Julia lebih tinggi daripada Gomez. Namun berkat kematian anaknya, Gomez berhasil mendapatkan rasa simpatik dari kejadian itu. Hingga polling suara Gomez akhirnya berhasil mengungguli Julia.
Tak lama kemudian, Miguel kembali dibawa ke ruang interogasi. Di sini, si komandan meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Miguel. Come on for me. Hal itu dilakukan agar ia bisa mengkambing hitamkan Miguel. Dan saat Miguel akan dieksekusi, tiba-tiba Miguel yang merasa Gomez semakin dekat menuju kursi presiden, ia segera mengambil senjata yang ada di sana dan pergi menuju tempat Gomez berada. Di suatu gedung, Gomez dan para koleganya terlihat sedang menikmati kemenangan berkat polling sementara yang menyatakan dirinya lebih unggul dari Julia. Meskipun gedung itu dijaga ketat, Miguel terus maju dan menghabisi satu persatu para penjaga di sana. Hingga akhirnya Miguel berhasil bertatap muka langsung dengan Gomez. Sebelum dihabisi, Gomez berkata, kalau korupsi tidak akan pernah hilang dari muka bumi karena sifat alamiah manusia yang serakah dan tidak pernah puas. Miguel yang sudah muak mendengar janji-janji manis dari para capres pun langsung menghabisinya. Tembakan Miguel ternyata membuat para penjaga berdatangan ke sana. Miguel yang sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, ia langsung meledakkan sebuah bom yang telah ia pasang di sebuah mobil. Media langsung menyiarkan berita yang menyatakan kalau Gomez kini telah tewas dan Julia yang menjadi calon tunggal presiden pun dinyatakan menang. When this all started, I didn't even... But Miguel thought. So we... Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang berkostum mirip dengan Miguel. Ia mungkin akan melanjutkan perjuangan Miguel untuk menghabisi para pejabat korup di luar sana. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian alur cerita film The Awakener ini, Lur? Kayaknya si eksekutor ini cocok kalau lahir di negeri Wakanda ya, Lur ya. Oke lah dulur, sekian dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah support channel ini. Saya Samsul Da Silva pamit undur diri dan sampai jumpa.